Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi yang pastinya di podcast Riau 46 di edisi kali ini menambah pengetahuan pastinya ya. Apa tuh? Menambah pengetahuannya karena kemarin kan beberapa episode ke belakang tentang geologi, Betul. ya kan, geologi, dan sekarang menambah wawasan lagi tentang apa ya? Tentang wawasan informasi geologi lagi dengan bersama ahlinya ya. Geologi lagi apa sih? Pokoknya ini tentang Bandung lagi yang apalagi tentang apa kemarin kan tentang sesar Lembang, kebencanaan, mitigasi segala macam. Ini masih ada hubungannya. Betul, geografisnya. Ya. Geografisnya seperti apa Kota Bandung, dan juga ini langsung aja ada narasumber yang ini harus nih. Saya menarik sekali nih dengan materi hari ini. Siapa narasumbernya? Narasumbernya siapa? Silakan, Kang. Dikenalkan, Kang. Ini pasti ini penyebutan dari keahliannya pasti ini agak gimana Oke. gitu. Narasumber ada Pak T. Bahtiar, Oke. ahli geografi dan Toponimi. Toponimi. Ahli geografi dan toponimi. Tuh kan, baru Agak asing nih, Pak. Toponimi itu apa itu, Pak? Ya, toponimi itu bahasanya ada dua. Satu, mengkaji asal-usul nama tempat. Yang kedua, regulasi tentang mengatur tentang toponimi. Tentang toponim. Contohnya, Pak. Yang mana? Yang toponimi itu apa? Misalkan asal-usul suatu daerah kok disebut nama ini gitu kan, seperti itu. Ya, yang bersangkut paut dengan topik hari ini adalah misalnya di Cianjur ada nama tempat Cieunder. Cieunder. Oke. Itu selalu bergetar. Oh, iya. Orang nggak ngeh. Begitu gempa Cianjur kemarin, paling rusak. Oh, gitu. Cieunder itu. Cieunder. Oh, jadi penamaan itu bukan dari istilah penyebutan masyarakat, tapi ada secara datanya pun ada begitu. Awalnya masyarakat lama kan tidak mencatat, tahu, tidak mendata. Cuma karena kawasan itu sering under karena gempa, oleh mereka disebut Cieunder. Daerah yang selalu bergetar. Ketika tidak bergetar, tidak Ya, ada biasa yang aja. peduli. Oke. Begitu gempa kemarin Cianjur, itu paling rusak. Oke, kalau misalkan di Bandung ada namanya kan kalau ada Buah Batu, ada Kiara Condong, itu Betul. berarti ada sangkut pautnya dengan sebuah sejarah misalkan seperti itu. Iya, sejarah alam atau sejarah tumbuhan, ekologi. Oke. Kalau misalkan Kiara Condong, ini sedikit aja nih spill nih. Siap, iya. Saya juga Karena beda-beda bahasa nih. Ya itu dia, Iya. saya menariknya itu karena kan saya juga mau nambah wawasan juga ya. Oke. Kayak Ini satu topik khusus sebetulnya. Oh iya. Tapi spill aja dikit aja, Pak. Iya. Kiara condong berarti ekosistem di sana itu ada pohon kiara Oke. yang sudah tua sehingga condong, miring. Miring. Jadi sebetulnya toponim itu bisa menjadi landasan bagi aktivitas misalnya penghijauan. Oke. Ya kiara diperbanyak pohon kiaranya agar tidak panas. Kalau ada seke loa Ya. di pinggir-pinggir sungainya ditanam pohon loa Oh, oke. gitu. Jadi gitu bisa deh, kita menjadi ke geografi lagi, Pak. soalnya ini takutnya geografinya malah geser. Betul, durasinya malah sempit lagi. Tapi ini mungkin di next episode kita bakal bahas Iya, seperti betul, itu ya. betul. Oke, Mangga. tapi Pak, ini ngomongin tentang Bandung sendiri, geografis Bandung ini banyak orang bilang unik katanya ya di Indonesia ini. Seunik apa sih geografis Bandung ini sebenarnya? Bandung itu unik karena ada dataran di ketinggian. Dataran di ketinggian. Oke. Iya. Oke. Ada datar yang begitu luas, tinggi di ketinggian. 600 lebih kan Bandung. Ya. Iya. Dan hamparan yang luas datar. Lalu dataran itu dikelilingi gunung-gunung. Nah itu ada positifnya dan tentu ada negatifnya. Nah itu penyebab datarnya Bandung itu karena apa? Kalau misalkan saya melihat ya, kalau bukan melihat, kalau riset itu kan dulunya itu cekungan seperti itu. Iya, Nah iya. kalau itu ceritanya seperti apa itu, Pak? Iya, saya buka Boleh. gambar ya. Nah, ini baru kali ini nih ada visualnya ya. Kayak begini betul. nih. Ada visualnya nih. Iya.
Nah, ini biar nggak susah. Iya. Ini potongan dari Gunung Tangkuban Parahu Betul. ke Malabar. Oh, oke. Ini Tangkuban Parahu, ini Malabar. Nah, ini datar banget. Oh. Jadi antar montana, di antara gunung. Di antara gunung. Iya, ini nih. Nah, mengapa ini datar? Pertanyaannya kan gitu ya. Betul, betul. Ini asalnya bergelombang. Ya. Asalnya bergelombang, lalu 105.000 tahun yang lalu Gunung Sunda meletus, membendung Citarum di utara Padalarang, di sekitar Padalarang, lalu tergenang. Oh. Lalu tergenang selama hampir 90.000 tahun. Nah, selama itulah ada endapan nempel di yang lembah, mengendap di yang lembah, terus sampai atas selama 90.000 tahun. Akhirnya datar karena air digocong, digoyang air jadi datar. Jadi dari Cicalengka sampai Raja Mandala itu datar. Oh, karena endapan danau. Endapan danau. Oke. Berarti si Cekungan Bandung itu bukan berasal dari kawah Gunung Sunda yang meletus kan membentuk kawah gitu seperti itu. Berarti bukan itu ya? Bukan. Jadi Gunung Sunda meletus. Nah, si larvanya itu nutup saluran Citarum begitu. Laharnya. Laharnya betul Iya, kan? Betul. laharnya, iya. Oh, laharnya nutup saluran Citarum. Ya, lalu terbendung. Okay. Lalu terbendung. Iya. Oh, berarti airnya itu dari Sungai Citarum sendiri. Citarum dan anak-anak sungainya. Anak-anak sungainya. Okay. Iya, dari kalau utara. Kalau hulu Sungai Citarumnya ada di mana itu, Pak? Ada dua versi nih. Versi dalam catatan Bujangga Manik. Bujangga Manik itu putra mahkota kerajaan Sunda yang berjalan dari Bogor sampai Bali untuk sambil belajar di padepokan agama saat itu. Dia mencatat bahwa hulu Citarum itu adalah Gunung Sembung. Gunung Sembung itu ada di lereng Malabar sebelah barat. Oh, ke selatan sedikit dari Cisanti. Oh, Curug Cisanti. Yang air mata air Cisanti, iya. Oh iya betul. Dalam Bujangga Manik juga disebut Cisanti. Hanya sebagai tempat suci, tempat berdoa. Nah, dia menyebutkan hulunya sih di Gunung Sembung. Gitu. Jadi ada dua versi modern sekarang. Belum tentu tepat juga dan ada versi klasik versi Bujangga Manik yaitu di Gunung Sembung. Oke. Gitu. Kalau sama Sanghyang Tikoro itu gimana? Sanghyang Tikoro itu gua sungai bawah tanah di Kapur yang pada masa lalu dipercaya tempat bobolnya Danau Bandung Purba. Menurut versi saya itu bukan di sana. Bukan di sana. Bukan di sana. Iya. Tapi di mana itu, Pak? Lebih ke hulu, lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau pakai peraga boleh. Danau itu di sini. Ya. Lalu di sini ada rangkaian gunung. Betul. Ya. Sanghyang Tikoro di sini. Oh, di bawah. Di bawah. Jadi harusnya membobol ini dulu. Baru masuk Sanghyang Tikoro. Betul. Gitu. Jadi kalau bobolnya di sini berarti kan gak ada danau dong. Oh, karena lebih atas. Iya. Lebih tinggi. Danaunya kan ketinggiannya antara 600 sekian sampai 725. Iya. Ini 400-an. Iya. Berarti kan ada selisih 300. 300, betul, Iya. betul. Gitu. Jadi versi saya bukan di sini. Bukan di Sanghyang Tikoro. Iya. Itu berarti bobolnya itu bukan hanya di satu titik, karena kan Danau Purba itu kalau lihat dari peta yang Bapak bikin ya, Pak, seperti itu mitigasinya. Di sini ada dua, ada di kalau di di Danau Purba Barat itu ada di wilayah Padalarang seperti itu. Oh iya, Raja Mandala. Raja Mandala ya, itu bobolnya ya. itu di sana. Kemudian untuk wilayah timurnya ada di mana? Curug Jompong. Curug Jompong. Iya, yang sekarang dibuat dua kanal tuh, dua terowongan. Oleh bagian yang ngurus air sungai dibuat terowongan dengan tujuan untuk mengurangi banjir di Dayakolot. Katanya. Ya.
Nah, Pak Batiar, dampak dari bukan dampak ya istilahnya, ketika air Danau Purba Bandung itu surut, kemudian menjadi dataran seperti itu. Nah, antara cekungan dengan endapan gitu seperti itu, ketebalannya berapa, Pak? Kira-kira? Yang paling tipis di pantainya ya, seperti di Riau ini ke selatan. Paling tebal, endapannya yang pada masa lalu cekungan dasar cekungan. Betul. Ada lembah, ada apa. Nah, itu yang terisi itulah yang paling dalam di selatan, yang mendekati Citarum sekarang. Jadi itu makin ke selatan endapannya makin tebal. Jadi ada yang sampai 75, 100 lebih. Gitu. Endapannya berdasarkan data bor ya, pengeboran. Iya. Oke. Nah, itu dampaknya terhadap pembangunan kalau misalkan dihubungkan dengan sekarang dengan kekuatan bangunan itu bagaimana? Dengan tanah endapan dengan tanah yang stabil misalkan seperti itu. Iya. Pasti orang sipil tahu ya, bagaimana harus ngebangun di daerah yang batuannya masih lunak. Masih jenuh air. Itu kan masih jenuh air. Gitu. Gitu. Bila ada goncangan di endapan yang seperti itu akan terjadi pembesaran goyangan. Jadi kalau di pusatnya goyangan itu, gempa itu misalnya diterapkan dengan gempa 5, sekian. Nah, di lumpur itu pasti lebih. Walaupun jaraknya agak jauh, tapi karena batuannya masih lunak, goyangannya jadi lebih besar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Iya. Saya juga baru tahu, jadi lebih kayak gitu ya. Iya. Berarti tapi kan itu luasan Danau Purba Bandung itu kan sangat luas ya Pak ya kan, dari Padalarang sampai ke Cicalengka. Iya. Raja Mandala. Raja Mandala ya. Dari Raja Mandala sampai ke Cicalengka. Kalau dari utaranya berarti dari ini Riau. Riau. Ini Riau. Udah masuk pesisirnya begitu. Pesisir. Oke. Kesananya itu dekat Merdeka Dago. Itu kan ke sini Riau, ke sana apa tuh? Wastu Kencana. Bukan. Apa? Ya ke barat ya. Iya. Dari itu kan 0. 0 meternya tuh. Dari sana ke selatan danau. Dari perempatan itu ke utara daratan. Daratan. Oke. Kedalaman danau itu dulunya tuh berapa itu, Pak? Di setiap daerah beda-beda. Pasti. Seperti di Riau ini betul. 0 ya, 0. Oke. Misalnya di gerbang tol Buah Batu lebih dari 40 meter. Kedalaman air. Betul. Iya. Kedalaman air. Lebih dari 40 meter. Bisa sampai 50, 60. Jadi caranya gampang. 725 sebagai air tertinggi dikurangi ketinggian tempat saat ini. Jadi di peta-peta digital tuh yang peta topografi akan kita tahu di titik mana berapa meter ketinggian sekarang. 725 dikurangi ketinggian tempat itu sekarang itu adalah kedalaman danau. Gitu cara ngitungnya. Berarti kalau begitu endapan itu berpengaruh terhadap kualitas air nggak Pak? Benar nggak sih Pak? Berpengaruh banget. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Jadi itu kan lumpur selama 90.000 tahun. Ada gambut, ada apa segala macam kan tumbuh di sana. Satu aroma. Aroma air yang disedot dari dasar cekungan Bandung, aromanya bau lumpur. Itu yang pertama. Yang kedua warnanya. Warnanya kalau yang dangkal itu ya krem, warna kuning, merah lah. Warna lumpur berarti? Warna besi. Warna besi. Iya. Okay. Jadi orang Sunda menyebutnya cipeure. Nah, banyak cipeure itu yang membuat kalau nyuci baju putih cepet krem. Iya. Karena itu. Iya. Kalau kata ibu-ibu beladus. Kucel. Iya. Oke, Pak, dari kacamata geologi sendiri nih, mungkin Bandung ini apakah emang termasuk daerah rawan bencana kah? Atau gimana? Karena kan dari sejarah yang sebelumnya tadi sudah disebutkan kan danau vulkanik segala macam kan ya. Apakah Bandung ini
termasuk daerah ataupun wilayah yang rawan bencana kah atau gimana? Bentar, ini bukan danau vulkanik. Bukan danau vulkanik. Bandung itu kan? Bukan ya? Atau gimana? Iya, danau yang terbentuk karena material vulkanik membendung. Iya, membendung kan. Iya, danau vulkanik itu kan bekas gunung langsung ya? Di kawah. Betul. Oke. Tapi kembali lagi dengan apakah Bandung ini termasuk area ataupun wilayah rawan bencana kah atau gimana? Iya. Sebetulnya seluruh dunia juga rawan ya. Kalau ya Bandung salah satunya. Jadi disebut rawan karena ada manusia. Betul. Jadi bila tidak ada hunian manusia, apapun yang terjadi secara alam bukan masalah. Iya. Karena tidak berdampak begitu ya. Iya. Jadi dinamika alam untuk keseimbangan semesta itu akan berjalan terus. Oh iya, betul. Akan berjalan terus. Gunung akan meletus, gempa akan terjadi, pelapukan akan terjadi, dan itu terus berlangsung. Karena ada manusia di dekatnya yang terkena dampak letusan, terkena dampak gempa, disebut aja bencana. Gitu. Jadi akhirnya tergantung kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi dinamika alam itu. Dinamika gitu. Apa itu betul? Dinamika alam salah satu. Dinamika alam, itu bencana gitu ya seperti itu. Iya. Kalau mitigasinya khususnya untuk orang Bandung karena akan dilihat dari kita hidup di atas endapan lumpur purba begitu seperti itu. Apa yang harus dilakukan atau mitigasi seperti apa yang cocok untuk warga masyarakat Bandung begitu? Iya. Lengkap ya. Banyak. Apa tuh, Pak? Di antaranya kalau untuk bermukim konstruksi ya. Betul. Bermukim konstruksi rumah. Kalau untuk kantor konstruksi bangunan. Untuk sekolah konstruksi gedung sekolah. Itu harus benar-benar diperhitungkan tahan goncangannya. Kan dalam ilmu sipilnya ada. Betul. Nah, itu orang sipil yang harus merancang bahwa bagaimana agar bangunan sekolah bila terjadi siang hari ketika ada anak tidak roboh karena guncangan itu. Jadi pada akhirnya muaranya bukan sekedar bangunan tahan gempa, tapi punya nilai kemanusiaan. Menyelamatkan begitu banyak orang, menyelamatkan satu orang pun bila ada siswa di sana, itu kan nilai kemanusiaannya tinggi. Jadi kalau kita peduli mendirikan bangunan tahan gempa, peduli memberi penjelasan tentang mitigasi, nilai kemanusiaannya tuh tinggi. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi ada ikhtiar, ada usaha. Ada mitigasinya. Ada mitigasinya. Tadi kan sempat sebelum live pun Bapak Pak Bahtiar sempat ada pembicaraan. Ini ada filosofi tentang penca. Ya, dalam mitigasi kebencanaan. Oh iya. Ayo baru dah. Gimana, Pak? Ini kenapa? Biasanya kan kalau penca ya penca silat. Ya, gitu, ini gitu, pencanya aja. Ya. Ini kenapa memilih filosofi penca itu sendiri untuk memasukkan ke latihan kearifan lokal dan juga ke latihan mitigasi kebencanaan ini? Iya. Dalam drill penca gitu ya. Menurut saya cocok banget untuk drill mitigasi. Oke. Saya mendapatkan informasi ini, pengetahuan ini dari Abah Iwan Abdurrahman, Wanadri itu, senior Wanadri. Beliau adalah muridnya Aki Muhyiddin, guru penca Cikalongan dari Cianjur. Nah, jadi ada beberapa tahapan hierarki dalam pencapaian gerakan penca. Jadi misalnya begini, pertama mungkin yang baru belajar itu hanya nyaho, hanya mengetahui, hanya tahu tentang jurus itu. Kalau berlatih terus, dia akan mengerti jurus itu untuk apa, pemaknaannya. Pemaknaannya. Oke.
Walaupun guru tidak menyebutkan, Betul, dia betul. akan mengerti mengapa berlatih itu. Kalau sudah mengerti, dia akan bisa. Dia akan mampu melakukan jurus. Tidak berpikir lagi, dia mampu. Nah, kalau sudah mampu, dia akan tuman. Tuman itu mahir. Mahir. Jadi sangat mahir. Nggak usah berpikir lagi. Mahir. Kalau udah mahir, jadi udah ada insting aja gitu ya seperti itu. Oke. Level yang paling tinggi adalah nggak jadi. Nggak jadi itu menetap. Jadi si jurus-jurus itu menetap dalam raga, dalam jiwa, dalam rasa. Ketika terjadi sesuatu, baru kerasa anginnya aja dia sudah bisa mengambil sikap. Nah, kalau drill untuk penca ini seperti yang diajarkan oleh Aki Muhyiddin kepada Abah Iwan itu diterapkan untuk mitigasi, kan bagus. Misalnya ada gerakan, anggap aja ini gerakan 1 atau jurus 1. Merunduk, jongkok, lindungi tengkuk dan kepala, berpegangan. Anggap aja itu jurus 1. Terus dilatihkan. Jadi kuncinya adalah simultan terus menerus untuk dilatihkan agar dia mengerti. Kalau udah mengerti dia bisa. Ya, agar cepat refleks. Iya. Respect. Dan refleks ya Pak ya? Iya. Oke. Dan nggak berpikir lagi seketika. Betul. Nah itu jadi dalam penca itu kan keseketikaan itu yang filosofisnya ngambilnya dari sana. Iya, yang dipentingkan itu kan keseketikaan orang bereaksi, merespon stimulan tanpa berpikir lagi. Kebayang kan kalau lagi mukul tiba-tiba ngapain ya ini? Iya. Ya berarti kalau gitu emang simulasi itu emang harus sesering mungkin ya Pak ya. Sesering mungkin. Iya. Nggak bisa kalau misalkan hanya dalam setahun 2 kali atau 3 kali nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi 1 kali dalam 1 anggaran. Iya betul. Karena emang potensi bencananya juga di Kota Bandung kan cukup tinggi juga seperti itu kan, ada sesar Lembang gitu ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk daerah-daerah banjir emang sudah dari dulu katanya Pak ya, kalau misalkan Bandung tuh emang selalu digenangi dengan banjir gitu ya seperti itu. Sebelum ada manusia itu kan daerah rawa. Iya. Namanya juga Ranca Eket. Saya orang Ranca Manyar di situ juga. Toponimi itu. Ranca Manyar, Ranca Bolang. Itu kan banyak. Iya. Gitu. Ada ranca, ada situ, Pak. Ada situ. Situ Gunting, situ apa? Iya betul. Patenggang, situ apa? Gitu. Banyak banget. Situ Aksan salah satu. Walaupun itu sebetulnya situ buatan kalau Aksan. Situ buatan. Iya. Bukan dari bekas danau, bukan. Danau Purba. Danau Bandung Purba berubah menjadi rawa, berubah menjadi situ, berubah menjadi sawah. Lalu lumpurnya dipakai untuk membuat bata, cekung. Itu situ Aksan. Karena naluri bisnisnya kuat. Betul. Lalu digenang menjadi situ. Bapak Aksan yang bikin situnya. Iya, itu. Itu bener. Pemilik lahannya adalah Bapak Aksan. Toponimi. Iya. Orang banyak menyangka itu situ yang sisa Danau Bandung Purba. Berarti kalau sisa Danau sisa Danau Purba itu di mana Pak untuk Bandungnya? Untuk saat ini masih terlihat itu di selatan. Dari Buah Batu ke selatan itu kan yang sekarang lagi diuruk tuh. Itu kan bekas empang, bekas sawah, bekas apa itu masih ada. Masih ada sisa-sisanya seperti itu. Yang menjadi sawah, menjadi empang itu kan sisa terakhir. Berarti daerah selatan lah ya. Iya. Masih banyak tersisa. Kalau di daerah kotanya mah sudah nggak ada ya Pak ya? Sudah nggak ada. Sudah habis. Terakhir Pak, kenapa pentingnya mungkin bagi masyarakat sendiri memahami sejarah tentang Bandung ini, tentang kebencanaan segala macam. Ya istilahnya tahu diri sendiri lah gitu. Jadi kita tuh mau melakukan apapun itu jadi tahu batasan gitu, tahu apa yang harus kita lakukan gitu seperti itu. Iya. Jadi secara alam kan ada pembatas-pembatasnya.
karena ada manusia juga akhirnya ada pembatas-pembatasnya untuk hidup nyaman di kota ini. Bandung punya kelebihan iklimnya sejuk, orang banyak datang ke Bandung, bermukim di Bandung, berwisata ke Bandung. Nah, jadi kita harus memahami, walaupun misalnya bukan orang Bandung tapi pernah berwisata, sering berwisata ke Bandung atau kulineran di Bandung, jadi harusnya dia memberikan sumbangan kepada kawasan ini yang memberi kenyamanan bagi dia untuk datang ke sini adalah misalnya menanam pohon. Satu aja gitu ya, datang ke Bandung nanya-nanya ini mana yang perlu ditanam, ini dari saya nih adopsi pohon satu. Satu pohon itu kan oksigennya kalau sudah besar cukup minimum untuk 2 orang. Dalam akarnya dia terhimpun sekian kubik air. Jadi kalau ada 1000 pohon, ada 1000 ke 2000 orang, oksigennya tercukupi minimum. Lalu udara jadi sejuk, dan air akan mengalir teratur di mata air. Oke, terima kasih ya Pak Batiar ya, dan jangan lupa juga semuanya juga nanti pokoknya tayang di Kompas TV Jabar dan juga di Raka FM Bandung untuk di YouTube-nya juga, dan pokoknya setiap hari Selasa. Oke, dari pamit ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, saya Hendar pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.